Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Farhanisa Laila pada episode Inspirasi Muda. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan seorang mahasiswi dan juga owner dari Mochi Daifuku. Penasaran seperti apa? Langsung aja nggak sih kita sambut Kak Dela. Halo Kak Dela, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget ya Kak Farah. Gimana tadi perjalanannya, lancar, ditemenin atau naik sendiri? Lancar, aman, abadi. Oke, siap. Kak Dela, jadi pada episode kali ini kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang kesibukan Kak Dela sebagai seorang mahasiswi dan juga owner dari Mochi Daifukunya katanya ya. Nah, langsung aja nggak sih kita ke pertanyaan yang pertama nih Kak Dela. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, awal mula tertariknya kenapa kok Kak Dela tuh mau mendirikan bisnis Mochi Daifuku ini dan juga diselingi sebagai seorang mahasiswi yang tentunya mempunyai banyak kesibukan juga. Sebenarnya bisnis ini bukan punyaku sendiri sih ya Kak Farah. Ini sebenarnya bareng sama temanku tiga, yang satu dari Pemalang dan yang satu dari Tegal. Oke. Ya, awalnya itu kita temenan dari MTS sampai sekarang, dan akhirnya ingin membuka bisnis sendiri dan menghasilkan uang sendiri. Apalagi kan di zaman sekarang kan rasa ingin memiliki sesuatu kan, apalagi kita sudah besar gitu kan ya, ingin beli ini beli itu. Akhirnya kita mutar otak gimana caranya agar kita bisa beli sesuatu pakai uang sendiri. Siap. Apalagi kan Bener aku kan sih. juga mahasiswa kan. Bener. Ya Oke, berarti emang mempunyai keinginan tersendiri ya. iya. Nggak apa-apa, itu namanya juga definisi dewasa ya kan. Kemudian nih Kak Dela, berbicara tentang mochi ya kan. Namanya bisnis juga kita pastinya mempunyai suatu tantangan terbesar juga nggak sih? Iya betul Nah, banget. sebagai seorang owner dari mochi, apa sih tantangan terbesar ketika mulai berjualan, kemudian mulai mempromosikan gitu? Nah sih tantangan yang paling utama itu mengenai modal kan ya. Karena kan kalau setiap jualan nggak mesti omsetnya naik terus kan ya. Pastinya ada pasang surut naik turunnya. Jadi kalau misalkan penjualan sedang turun, otomatis kan modal kita kan kurang berkurang gitu ya. Betul sih. Ditambah apalagi bahan baku yang naik gitu ya. Gimana caranya agar kami menjual dengan kualitas bagus, kualitas baik, tapi porsinya itu masih sama. Tapi dari kami itu melihat bahan baku yang naik, akhirnya kan kita kan putar otak gimana caranya agar porsinya itu masih sama, tapi agak dikurangin sedikit seperti itu. Oke, karena kan yang namanya bahan baku juga nggak selamanya harganya sama ya. Iya betul banget. Jadi itu tantangan terbesarnya itu dari penentuan harga, kemudian harga pokok bahan-bahannya itu ya, Iya. yang nggak nentu. Kemudian terkait dengan hal tersebut ya sudah diperdebatkan dari segi harga nih. Pastinya juga kita mempunyai persaingan, ya nggak sih? Nah, dari usaha mochi tersebut, apa sih strategi pemasaran yang dilakukan Kak Dela? Karena kan Kak Dela sendiri kan sebagai seorang mahasiswi nih, mungkin target-targetnya kan ada di beberapa titik. Apa saja sih Kak strategi pemasarannya? Dari kami sih menggunakan memanfaatkan media sosial kan ya. Dimana kan media sosial di zaman sekarang itu udah sangat berkembang pesat banget ya. Kalau misalkan kita ketinggalan atau tidak mengikuti media sosial, itu pastinya kan kayak agak terlambatan ya. Betul. Kalau misalkan kita hanya menjajakan usaha kita atau dagangan kita di offline, pastinya kan itu kita masih stuck di sini saja. Benar Tapi kan sih. kalau misalkan kita memanfaatkan media digital maupun media sosial, itu nanti kan jangkauannya kan lebih luas, dan akhirnya kan usaha kita makin terkenal dan makin diminati oleh banyak orang seperti itu. Betul sih. Berbicara tentang media sosial nih Kak Dela. Eh, apa sih beberapa platform media sosial yang Kak Dela gunakan sebagai strategi tersebut? Mungkin bisa di-spill sedikit buat teman-teman yang ada di rumah biar pada tahu nih ya. Dari kami menggunakan ada Facebook, biasanya di Facebook kan ya, walaupun Facebook kan udah ketinggalan zaman, tapi kan kalau misalkan untuk promosi kan
tidak ada salahnya kan Iya ya mencoba betul. di Facebook, WhatsApp, Oke. Instagram, dan TikTok. Dan kami juga mempunyai akun Instagram juga dan juga akun Oh, TikTok, oke yaitu oke. namanya itu Mochmok by Delino, di Oh mana gitu. itu ada singkatan Delino itu dari kami bertiga, Dela, Novi, dan juga Lia. Oke, Delino bagus banget Kak itu namanya Del gitulah ya. Mm. Nah, berbicara tentang itu ya, beberapa platform yang digunakan, itu tentunya di situ juga memunculkan beberapa keunggulan tersendiri, iya nggak sih? Iya, betul Ya banget. kan dari berbagai studi. Mungkin bisa di-spill atau diceritakan sedikit apa sih keunggulan dari mochi yang kakak buat ini beserta tim dari mochi-mochi lainnya? Unggulan dari mochi kami dibandingkan mochi yang lainnya itu kami menggunakan bahan baku yang premium. Hmm. Dan itu juga ada salah satu konsumen yang mengatakan ke kami pada saat kami buka lapak, itu ada salah satu konsumen menyatakan bahwa mochi kami dibandingkan mochi yang lain itu soal rasa itu beda banget, apalagi di coklatnya kan, di mochi kan itu ada beberapa rasa. Iya betul. Salah satunya ada rasa coklat, di mana itu coklatnya itu kan kalau di kami itu menurut mereka itu coklat dari kami itu manis tapi tidak terlalu manis, masih bisa dinikmati Masih lah, bisa bisa dinikmati dinikmati oleh uh, semua konsumen, kalangan. semua kalangan. Tapi kalau misalkan di mochi yang lainnya itu ada rasa coklat yang manis banget, dan Hmm. juga kadang kan ada rasa coklat kayak rokok-rokok yang jajanan dulu itu Oh loh. gitu, ya 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 ya, I Seperti see itu, I dan see. juga ada rasa coklat yang pahit, Hmm. terus buah yang kayak udah terlalu mau Mau kematangan, busuk, oh mau mau busuk seperti itu. busuk. Oh gitu ya. Berarti emang soal rasa tuh emang ada bedanya dikit Iya. lah ya. Nah, dari segi rasa kita berpindah ke bagaimana sih cara mengelola bisnis ini tuh agar semakin berkembang pesat dari hari ke hari ke hari selanjutnya. Dari kami tuh tidak menutup kritik saran dari para konsumen ya. Oke. Karena kan itu juga menjadi poin utama untuk kami kami sendiri untuk semakin berkembang untuk uh, me- Merintis. merintis usaha kami agar terus makin berkembang dan terus Oke. berinovasi. Betul sih. Sabarinya itu kami selalu berinovasi soal rasa, apalagi soal rasa, dan juga soal varian-varian yang tadinya awalnya kami cuma hanya 4 varian, itu kami bertambah menjadi 5, bahkan hampir 8 varian. Oke, kalau Seperti itu. boleh tahu variannya tuh apa aja nih? Ada varian coklat Coklat, original, kemudian strawberry coklat, strawberry strawberry, anggur, terus ada anggur, mangga whipped cream, mangga, terus ada Oreo, Oreo, terus ada yang lagi viral banget apa nih? sekarang itu kan ada taro, terus Oke, sama taro. matcha, Sama matcha. sama Iya sih matcha. benar, aku juga pecinta matcha nih, Kak. Terus apa lagi, itu ada rasa red velvet gitu Betul. ya. Oh, banyak banget. Iya, Berarti ada 8 rasa ada nih. 8 kurang lebih. Oke, ada 8 rasa. Tadinya berapa rasa? 3 atau 4 aja? Tadinya ada 4 rasa. 4 rasa aja. Yang Sekarang udah 8 8. rasa. Berarti Iya. kan namanya juga jiwa pengusaha ya, anak muda, gengsi. Tentunya kita juga harus melek tren ya kan, yang Iya, rasa-rasa yang lagi booming, yang lagi lagi hit dicari banget. tuh apa aja sih terhadap konsumen seperti itu ya. Kemudian nih Kak Adela, kita dari tadi sudah berbicara tentang rasa, inovasi, dan juga strategi pemasaran dari mochi tersebut. Nah, mungkin ada satu kata motivasi buat teman-teman yang ada di rumah ataupun beberapa anak muda yang ingin merintis usaha seperti Kak Dela. Mungkin bisa di-spill sedikit, satu kata aja. Pesan dari saya, Iya, pokoknya pesan. itu kalian itu kalau yang masih mulai merintis usaha atau yang sudah mulai usaha, intinya itu jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap konsisten meskipun kalian udah pernah gagal terus di titik paling bawah, tapi kalian tuh terus konsisten. Itu bisa menjadi tolak ukur kalian untuk kesuksesannya nanti, seperti itu. Oke, cakep banget sih kata-katanya. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari Kak Adela. Walaupun beliau ini seorang mahasiswa, namun juga bisa membuka bisnis sendiri ya, Iya, berupa mochi sama teman-temannya. Jadi
Sebagai seorang pengusaha, kita juga nggak memandang baik itu dari kalangan kecil maupun besar. Siapapun bisa jadi pengusaha, betul? Betul banget. Oke. Kak Dela, aku ucapin terima kasih kepada Kak Dela yang udah meluangkan waktunya dan berbagi cerita, pengalaman, beserta tips and triknya untuk menjadi pengusaha muda, apalagi kita sebagai seorang mahasiswi tentunya. Semoga usahanya semakin berkembang pesat, diluaskan rezekinya, dan makin semangat terus usahanya. Oke pemirsa, mungkin cukup itu saja episode kita pada kali ini. Saya Farhanisa Laila beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.